Alhamdulillah ya, kita hari ini kedatangan kakak-kakak yang spesial. Kalau aku sama namanya Kak Rida. Beliau sekarang ya itu nanti Kak Rida jelasin lah. Janganlah, nanti aku cerita kan enggak ini lagi ya. Jadi siap. Jadi curhat nanti enggak tegaknya. Oke. Aku sama Kak Rida kenalnya itu 2018, teman-teman, di komunitas. Tanpa tahu ternyata Kak Rida ini juga seorang ANS ya. ASN ya, ASN. Pegawai juga. Dan beliau juga merupakan salah satu founder dari SAHI, Sahabat Hijau. Ada yang udah sering ya, Genbi sering kayaknya kolaborasi Kak ya. Genbi, Sobi, siapa lagi? Yang lain siapa lagi yang pernah kolaborasi sama SAHI? Turun tangan kayak nggak hadir sih Kak hari ini, nggak hadir karena udah dikonfirmasi. Cuma nggak tahu kalau nanti tiba-tiba lewat kan. At Hour juga mereka lagi sibuk untuk tanggal 26. Jadi di Kak Rida ini aku belajar bagaimana tentang cara pengelolaan tanah kalau sekarang sama tanaman. Karena beliau dari Sahabat Hijau. Terus di sampingnya ada Kak Sajida. Kalau Kak Sajida ini di bagian lingkungan sekarang di dinas DLHK. Kalau yang anak-anak mitra DLHK itu pasti sering jumpa sama Kak Sajida ya. Itu tukang todong kan. Ini kirim ya gitu ya. Jangan dimasukin nanti bisa kantong aja Kak. Jadi kayak gitu. Kak Rida sekarang lagi sibuk S3 di ITB Kak ya. Kak, lagi S3 di ITB ya, benar ya? Jurusan apa tuh Kak? PWK. Apa itu nanti kita tanyakan. Iya, itu ya. Mungkin untuk itu, untuk waktu dan tempat kita kasih untuk Kak Rida untuk bersharing-sharing sama kita. Kalian tanya sebanyak mungkin. Karena kenapa? Kalau nggak sekarang kalian tanya nggak dapat lagi. Nanti kalau di Zoom itu susah tanyanya, harus ngantri lagi ya. Ya kan? Tanya aja. Tujuan aku sebenarnya hari ini bukan mendengar penjelasan dari Kak Rida, tapi aku pengen kalian itu bertanya sebanyak-banyaknya Kak Rida. Ya kan? Biar besok Kak Rida nggak datang lagi ke acara aku. Ya gitu ya. Enjoy. Intinya yang mau minum silahkan pesan, yang mau makan silahkan ambil. Kita di sini dari kita untuk kita. Jadi kegiatan kita enjoy. Yang pengen konsultasi kecantikan ada di sebelah. Yang pengen konsultasi soal persampahan ada di saya juga bisa nanti. Yang mau konsultasi soal lain-lain juga bisa ya. Konsultasinya dibuka. Ya, silahkan Kak Rida. Mic-nya pakai di samping aja. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Reja. Izin sajadah saya mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul ya dalam acara picking the waste gitu ya. Artinya kita coba untuk membersihkan pantai gitu ya. Pantai yang kita selama ini berharap memang untuk wisata ya. Wisata, apalagi bapak-bapak di sini sudah ada menempatkan toko-tokonya gitu ya untuk makanan gitu ya. Pastinya harus bersih gitu. Karena kalau tidak bersih, orang akan merasa risih gitu ya. Siapa yang sudah risih kalau misalnya makan di bawahnya ada sampah? Siapa? Oke, 1, 2, 3 lagi, 4, 5, 6, 7. Wah, udah semua nih rata-rata. Tapi rata-rata udah kemungkinan kayaknya setengah ya masih risih gitu ya, sudah risih. Tapi kalau yang belum berarti masih merasakan bahwa sampah itu bukan sesuatu yang problem gitu ya. Kalau ditempatkan di tempat yang salah ya. Kalau misalnya sampahnya di tempat wadah ya, tapi bercampur, itu merasa risih nggak? Siapa yang merasa risih kalau bercampur? Walaupun sudah diletakkan di tempat sampah bersih gitu ya, tapi dia sudah masih bercampur. Ada di situ organik, di situ botol, di situ kertas gitu. Siapa yang merasa risih? 1, 2, 3. Berbanyak nih. Yang baju hitam apa ya? Uin ya? Uin TL ya?
UIN Araniri, tapi jurusannya apa? Oh, bimbingan konseling Islam, tapi luar biasa. Ini udah levelnya, tadi siapa tunjuk tangan? Yang risih udah bercampur tapi risih gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, artinya udah sepertiga. Nah, sepertiga berarti artinya sudah level up gitu ya. Sudah level tinggi memaknai sampah itu gitu. Jadi teman-teman, sampah ini sebenarnya sumber daya. Ya. Jadi ini tidak perlu dimusuhin gitu ya. Tapi kalau sudah bercampur seperti ini akan menimbulkan penyakit. Ya, penyakit kuman-kuman akan masuk semua di sini. Makanya kalau berserakan di bawah meja kita, itu virus-virus atau kumannya itu akan dibawa oleh angin, terhirup dengan kita. Makanya kita makan daging, makan apapun yang sehat, kalau sudah terhirup, ya, sudah terhirup dengan sampah yang tadi berserakan, itu akan melemahkan antibodi kita. Makanya kita mudah bersin, batuk, pilek, ya. Jadi itu yang membuat kita tidak nyaman. Gitu. Coba selalu di bawah meja itu selalu kelihatan bersih, gitu ya. Ataupun di suatu acara kalian, misalnya kalian mau kawinan, gitu ya. Kalau kalian merasa risih, berarti ada tim yang nantinya, ini kan belum kawin semua nih kayaknya. Belum ya? Ya udah kawin mana? Ini Kak Sajidah udah? Oh belum. Belum ya? Kayaknya rata-rata belum kawin semua gitu. Jadi kalau misalnya artinya kalau kalian kawin aja merasakan bahwa sampah itu sesuatu yang harus di-manage, itu sudah bagus. Ya, artinya apa? Tempatkanlah misalnya wadah ya di dekat-dekat tempat duduk gitu ya. Kemudian dilabelkan lagi, itu level yang lebih tinggi lagi, dia labelkan botol dan lainnya gitu ya. Terus kemudian nanti ada orang yang memantaunya. Jadi jangan letakkan aja tapi tidak ada orang memantau, sama saja pasti akan tidak terkontrol gitu. Kalau ada teman-teman yang pernah bergabung sama Bank Sampah Unsia, tahu tuh memanagenya, misalnya di acara besar gitu ya, pernah ya bergabung sama Bank Sampah Unsia atau bergabung sama Les West Event sama Sahabat Hijau juga tahu gitu ya. Kita akan setiap ada sampah-sampah yang sudah ada di tempatnya, posnya lah istilahnya, kita akan jaga selalu. Jadi teman-teman pas waktu mau buang sampah ya, itu botol pisah ya, kemudian kertas dipisah, akhirnya terakhir residunya. Jadi kalau seperti ini, sebenarnya residunya itu di segini aja. Yang bawa ke TPA itu cuma sepertiganya. 2/3-nya lagi itu bawa bank sampah. Tapi nggak jadi seperti ini dulu. Kita yang pilah dulu. Kalau udah kayak gini, udah jadi residu semua. Ya, nggak bisa lagi gitu. Jadi jangan sampai sampahnya jadi seperti ini gitu. Ya. Kenapa? Kenapa harus dipilah? Teman-teman, kenapa harus dipilah sampahnya? Ya tadi, kalau bercampur itu kena banyak penyakit. Kita mau sehat kan? Kita mau sehat gitu ya. Kemudian juga kalau kita mau sehat, berarti kita harus berdisiplin diri gitu ya untuk memilahnya dari botol sampahnya gitu ya. Kalau bisa dibawa di rumah itu, kita ada pengalaman di rumah itu memang harus disediakan wadah sampah 3 jenis ya. Kemudian nanti bawa ke depo WCP. Kalau di Banda Aceh ini sebenarnya ada depo WCP namanya. Ya, kalau misalnya kawan-kawan kepingin istilahnya di lingkungan rumah kalian ada depo, silakan bertanya dengan Kak Sajidah gitu ya, bagaimana menyediakan deponya. Itu diambil seminggu sekali. Jadi nggak harus bawa ke bank sampah. Bank sampah kan jauh sekali ya. Depo WCP itu Depo Waste Collecting Point ya, WCP ya, tempat pengumpulan sampah-sampah yang bernilai. Nanti seminggu sekali diambil, 3 bulan sekali dibayar sama DLHK 3. Nah itu, jadi teman-teman ada wadahnya sekarang ya, ada yang ngangkut, ada yang nimbang, ada yang kasih duit buat kita gitu. Jadi itu ya, akhirnya nanti sampahnya nggak bertumpuk di TPA. Lewat nggak tadi di TPA? Lewat ya. Berapa tingginya? Ada 30 meter kayaknya ya. Iya ya. Kalau kalian berdiri aja di situ ya sekitar 2 jam, itu langsung besoknya kalian flu-flu, batu-batu, pilek-pilek. Karena apa? Hirup tuh, hirup sampahnya. Bahaya sekali.
Makanya kalau kita kurangin sampah ya 70%, 30%-nya bawa ke sana, itu TPA-nya jadi awet. Ya, sekarang nggak awet lagi sebenarnya, udah bawa ke Belang Bintang. Belang Bintang jauh sekali. Jadi kita bayar sekitar 1 miliaran ya Kak Sajidah ya, 1 tahun. Ya, bayangkan gitu. Tapi kalau teman-teman uangnya itu digunakan untuk keperluan sehari-hari kita gitu ya, gitu. Nah, kalau sampah organik gimana cara menyikapinya? Tadi kan itu sampah botol, sampah kertas ya, atom gitu ya, kaleng, itu dipisah, dibawa ke depo sampah. Kalau yang organik itu ini makanan, sisa-sisa sayur ya, potong-potong cabai, bawang, tomat, itu di mana tuh? Karena dia waktunya cuma sehari. Ya, kalau sampah anorganik yang tadi botol dan sebagainya itu mungkin lama ya, bisa dia nggak akan membusuk, sekitar 100 tahun pun dia akan membusuk gitu. Maka kalau kita bawa ke depo dia tidak akan bau. Tapi kalau sampah yang tadi kepala ikan dan lain-lain itu gimana cara menanganinya? Buat kompos, ya buat kompos. Kalau agak ribet ya buat kompos gitu ya. Kadang-kadang kan kawan-kawan kita jadi malas, bau gitu ya, berpikir seperti itu gitu ya. Kalau saya menyikapinya, tapi agak rajin sedikit kita gitu ya. Nah, biasanya saya kumpulkan 1 hari itu disiplinnya, jangan besoknya lagi itu kan bau gitu. Kalau khusus kepala ikan itu saya rebus dulu. Nah, supaya dia tidak cepat berulat ya karena gas metannya itu tinggi, jadi saya rebus sebentar. Kalau udah rebus kan nggak terlalu bau ya gitu, udah hilang baunya karena dia sudah tidak segar lagi gitu. Nah, kemudian saya letak dari satu wadah gitu ya, kemudian saya letak ke tanaman, terus saya congkel tanaman itu perlu dia digaruk-garuk ya kalau tanaman itu subur dia perlu pori-pori digemburkan ya sekalian usaha kita menggemburkan, letak tuh makanan itu. Kalau tanaman itu subur dia perlu pori-pori digemburkan ya sekalian usaha kita menggemburkan, letak tuh makanan itu pasti subur, beres. Terus kubur dengan tanahnya. Nah, kubur, simpan, jangan di luar, datang kucing makan. Ya kan, ditutup aja, pasti nggak bau. Jadi efektifnya seperti itu ya kalau tidak concern dengan kompos, karena kadang-kadang kompos itu kalau nggak pandai kita aduk-aduk, nggak lagi tidak cukup bahan keringnya, itu akan jadi bau ya, amoniaknya itu tidak seimbang ya. Jadi kalau bisa ya paling 2 kilo gitu ya, sehari itu kan paling kita banyaknya 2 kilo, kecuali kita pesta gitu ya. Nah, kalau pesta boleh lah taruh di komposter, tapi kalau untuk sehari-hari ada tanaman, keruk aja tuh tanamannya. Kalau saya biasa pakai sendok besi gitu ya, keruk, masukin gitu, subur sekali. Jadi nggak perlu pupuk kita dari hasil dari dapur ya. Itu efektifnya teman-teman, saya yakin kalian juga bisa mengalami itu gitu ya, bisa membuat seperti itu supaya sampahnya hanya cuman 30% bawa ke residu, bawa ke TPA, 70%-nya kita kelola baik ke bank sampah tadi atau ke depo WCP maupun ke tanaman kita gitu ya. Oke, ada yang lain? Sudah kayaknya. Mungkin langsung Kak Sajidah terus gitu ya. Kalau Kak Sajidah ini oh ya, ada satu pengalaman yang membuat kalian itu tertegun ya. Pengalamannya begini, kalian merasa hari ini tuh cinta dengan lingkungannya. Baru gak lama sekali yang ngutip sampah hari ini siapa? Ya, pertama sekali, the first time untuk ngambilin sampah siapa? Tunjukin tangannya. Bapak jujur aja, berarti udah semua nih, udah pernah semua? Udah. Wah, ini berarti udah berapa kali kamu? Baru sekali. Oh, ini yang kedua. Kamu? Kedua. Berarti ini yang kedua ya. Sebelumnya kemana? Alunaga. Oke. Yang sebelah sana kakak udah berapa kali tuh kutip-kutip sampah? Oh, di pesantren. Oke. Biasanya kalau orang yang udah sering jalan aja, ya jalan ya, di mana aja. Kalau ada satu sampah itu biasa diambil.
dia resah rasanya kalau nggak ambil. Itu udah tingkat level tinggi. Artinya kepeduliannya tuh sangat tinggi sekali. Tapi kalau 1-2 kali baru ngutip, saya yakin kalau jalan kalian masih cuek aja. Jalan aja gitu ya, cuek aja gitu ya. Nah, makanya sering-seringlah berempati dengan lingkungan gitu. Karena apa? Ya dalam hidup saya, kalau kita menuai kebaikan untuk sesama manusia, ya dengan lingkungan. Kalaupun lingkungan kita baik juga kan untuk manusia juga, ya. Artinya kalau kita lingkungannya bersih, berarti manusia jadi sehat. Itu, ya Allah, itu dimudahkan rezeki kalian. Ya, kemana aja kalian, ya banyak. Coba tanya sama orang-orang lingkungan, gitu ya. Itu kalau kita ikhlas, gitu ya. Itu biasanya dimudahkan. Mudahkannya misalnya, mudahkan dalam kita segi sekolah. Ya, sekolah kita lancar. Ya. Saya nggak tahu kenapa bisa lanjut S3 ini juga ya karena Allah gitu ya semuanya. Tidak ada cita-cita yang bisa kita wujudkan tanpa izinnya Allah gitu. Ya satu itu pendidikan saya, walaupun saya udah berkeluarga, sudah berkantor gitu ya, tapi saya diizinkan untuk sekolah. Kedua, ya saya juga tidak menyangka kalau kita melakukan kebaikan itu bukan langsung dibalas di saat itu gitu. Tapi saya dikirimkan 3 bulan untuk ke Jepang. Ya, 3 bulan untuk ke Jepang dan belajar di sana dengan dikasih lagi insentif, ya dikasih gaji lagi sama mereka. Udah diterbangkan saya ke sana. Kalau pakai duit kita nggak akan mungkin, ya kita ke sana nggak akan mungkin gitu. Saya orang yang sederhana gitu ya. Saya gaji cuma berapa ya, PNS ya. Ya artinya ya masih ada kebutuhan lain lah daripada kita pergi ke Jepang sana gitu. Tapi dibiayai dan itu saya 2 kali ke sana. Dan itu Allah yang mengatur semua. Kenapa? Ya kita hal-hal kecil tadi untuk lingkungan. Jadi percayalah, orang yang mencintai lingkungan itu banyak diberikan kemudahan sama Allah gitu. Ya, sadari dengan tidak sadari. Mungkin Bang apa namanya? Bang Reja gitu ya. Bang Reja juga merasakan gitu ya. Tapi beda-beda perspektifnya. Beda-beda cara mensyukurinya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi triknya cobalah cinta dengan lingkungan. Tidak harus lihat orang dulu, tidak apa, tapi dari hati yang ikhlas. Itu belajar untuk kehidupan itu sangat penting sekali gitu ya. Dan itu akan biasanya dimudahkan. Segala lini waktu, segala apapun perjalanan kita gitu ya, dimudahkan gitu. Kita nggak tahu ya. Saya dulu belajar, saya landscape arsitek ya, mendesain taman gitu ya. Mendesain taman dan kemudian saya suka desain. Memang saya interest sekali taman Jepang. Ya, Rongkyu itu yang maksudnya kan ada pusaran-pusaran pasir ditata gitu ya. Paling suka sekali. Jadi kalau apa-apa saya buat konsep-konsep memang Jepang gitu. Tapi tanpa disadari waktu S1 gitu ya. Pas waktu kerja, ya saya udah tamat, saya di DLHK 3, saya ditempatkan di situ dan pergi ke taman itu gitu. Taman itu gitu. Jadi Ryongju itu. Jadi memang itulah segala sesuatu apa yang kita inginkan, kalau kita berbuat baik terus gitu ya, Allah condongkan kita ke situ ya. Kita nggak tahu gitu. Jadi teman-teman mari berikhtiar gitu ya, apapun yang dilakukan dengan hal yang positif gitu ya, dengan untuk lingkungan, maka balik lagi ke kita nantinya, kebaikan itu akan datang ke kita. Demikian mungkin